Hey Travelmate, so finally hari ini datang juga. Sekarang gue udah di bandara. Gue lagi mau ada trip ke Korea, tapi sebelumnya gue bakalan transit dulu ke Singapura. Jadi sekarang gue masih nunggu pesawatnya sekitar 45 menitan lagi untuk bisa boarding. So keseruannya kayak apa aja, dan semoga videonya itu jadi gue upload, karena banyak banget video yang udah gue stok tapi nggak sempet gue edit dan gue upload. Dan apa aja keseruannya gue di Korea nanti, see you nanti ya. Bye. Sadly landed in Singapore, dan sekarang lagi transit kira-kira 6 jam sebelum flight kedua ke Koreanya. Walaupun landingnya pertama di Busan, karena Busan juga gue penasaran kayak apa aslinya, selama ini cuman kayak nonton di TikTok. Dan ya, we'll see kayak seseru apa Busan, apakah sesuai dengan ekspektasi gue apa enggak. Travelmate, so gue udah kelar naruh koper, tapi belum bisa check-in karena sekarang masih jam 9 pagi. Karena belum sarapan dari pesawat, juga nggak dapat breakfast, jadi akhirnya decide buat coba-coba cari coffee shop dekat hotel, dan nemu satu coffee shop lucu namanya Dancing Cup. Travelmate, so tadi udah sempet ke Haidang Temple, udah tiduran juga bentar di hotel, udah mandi akhirnya setelah hampir 20 jam nggak mandi dari Singapura kemarin. Akhirnya tadi mandi, bisa selonjoran bentar. Sekarang udah jam 6.15, di sini masih belum sunset. Sekarang gue udah di metro, gue mau ke Busan Tower. Jadi gue pengen lihat cityscape-nya Busan, jadi Busan Tower. So ya, gue udah di Busan Tower. Belakang gue udah ada pemandangan Busan dari Busan Tower ini, dan gue pikir bakal dapet 360 view, Tommy cuma 180 view aja, tapi lumayan oke lah, karena bisa lihat sunset, terus bisa lihat cityscape dari Busan Tower ini, dan ternyata indah juga. Busan Day 2. Sekarang udah agak siang sih, kita keluarnya kayak jam 10:30. Mau cari sarapan dulu. Kemarin nggak terlalu banyak nge-vlog karena jujur masih kayak beradaptasi dengan Naver Maps. Nggak karena mungkin karena kebiasaan kita pakai Google Maps di Jakarta ataupun di luar negeri, dimanapun itu gue traveling, terus tiba-tiba harus pakai Naver Maps yang dimana dari penggunaan kosakata, menu dan UI UX itu beda. Jadi kayak masih agak-agak bingung, jadi masih agak-agak riweh untuk cari alamat dan tempat-tempat yang mau kita datangin.
So sekarang gue mau cari sarapan dulu. Gue mau ke Share Coffee buat sarapan sebentar. Setelah itu baru deh kita jalan-jalan lagi. So tunggu kita jalan-jalan hari ini ya. So sekarang udah di Ship Coffee. Pesanannya kayak tadi, pesan ice americano kayak biasa, terus kayak sandwich. Ini banyak banget pastry-nya. Reviewnya sih lumayan oke di Google. Jadi tuh dari kemarin tuh masih kayak juggling between Google Maps to view Google Review dan Naver Maps, karena banyak banget kayak bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti kan. Dan walaupun Naver Maps bisa diubah ke bahasa Inggris, tapi nggak semua functionnya itu tuh ke convert langsung ke bahasa Inggris. Jadi tuh buat turis mungkin agak susah kan ya. Jadi tetap harus back and frontnya tuh mesti ke Google Maps. So sekarang mau sarapan bentar, lebih ke brunch sih. Sambil abis ini kita bakalan mau jalan-jalan lagi. Kita bakalan lihat seaside-nya Busan. Terus mungkin malamannya mau coba makan di tempat-tempat lokal lagi yang seru-seru lagi, yang authentic lagi. Oke, nanti gue akan update kalau gue udah sampai di tempat turis. Gue nggak mau spill dulu biar kalian nontonin sampai nanti gue nyampe di tempat destination gue. Siap. Hey travel mates, so udah nyampe di Blue Line Park. Ini daerah kayak seaside cornernya Busan. Jadi sekarang gue mau naik ke capsule train gitu dari Blue Line Park. Yang kalau misal kalian sering lihat di social media, itu ada kayak kereta warna-warni di daerah Busan. Nah itu gue mau coba naik kereta itu. Kayak gimana keseruannya dan Kyowo apa, nanti gue bakal kasih lihat ke kalian. Dan gue udah nyampe di Sky Capsule. View-nya tuh bisa langsung lihat ke pantai, ke lautnya. Dan kapsul tuh lucu-lucu banget, kayak warna-warni gitu. So kita bakal riding di Sky Capsule ini kurang lebih 25 menit ya Don ya. 25 menit kita bakalan jalan-jalan di sini naik Sky Capsule ini, nikmatin pemandangan the seaside of Busan, ngeliat laut. Kalau kemarin sibuknya ngeliat the cityscape, terus kayak gunung-gunung segala macam, sekarang lebih pemandangannya tuh lebih ke seaside-nya, lebih yang kayak ke laut-lautnya, pantai. Nanti juga kita mau main ke pantainya juga di Hyundai Beach ya namanya ya, Hyundai Beach kalau nggak salah namanya. Oke. Dan pastinya kalau kesini harus bikin konten karena bagus banget, secantik itu dan so worth it itu. Tadi tuh kita nunggu kayak sekitar 20 menit atau 15 menitan gitu. Untungnya we already bought the ticket advance, jadi better kalau mau naik ini beli tiketnya online aja. Alright dad, gue mau konten dulu. Oke, tadi tuh kayak beberapa sneak peek
gambar yang bisa diambil dari lantai 11, view dari lantai 11 sampai lantai 99. Personally gue lebih suka Busan Tower dibandingkan Busan X the Sky. Karena menurutku ya udah Busan X the Sky just high res tower, lo bisa ngeliat kayak pemandangan dari lantai 100 ke lantai 99, tapi secara attraction gue lebih suka Busan Tower sih, kayak lebih banyak yang bisa dilihat, lebih banyak, lebih interaktif gitu. Kalau di sini tuh ya udah cuma pemandangan biasa gitu aja, dan mungkin karena berkabut juga kali ya, jadi kayak agak kurang. Cuman di lantai 98-nya itu kalian bisa nemuin Starbucks, dan kalian juga bisa pakai teropong untuk melihat pemandangan Busan lebih jauh. Annyeong Cinggu, sekarang udah hari ketiga di Busan. Kemarin itu sempat ke salah satu distrik di downtownnya Busan juga. Kalau nggak salah namanya itu Junpo Cafe Street. Jadi isinya tuh kayak cafe distrik yang mostly kayak apa ya, kalau di Seoul mungkin kayak Hongdae-nya kali ya, karena isinya tuh kebanyakan anak-anak muda. Terus sekarang udah jam 10 pagi dan kebetulan cuacanya nggak terlalu dingin juga, masih di 21 derajat. Jadi gue mau ngopi bentar di Strat Coffee. Ratingnya lumayan oke di Google Review, jadi gue penasaran, pengen coba untuk morning coffee di sini sebentar sambil nanti jalan-jalan. Busan so far udah hari ketiga, cukup menyenangkan. Banyak tempat-tempat baru yang unexpected, tapi ada tempat-tempat yang awalnya juga kayak punya ekspektasi tinggi, taunya tempatnya hasilnya yang oke gitu. Tapi it's okay, it's better to know then, ya kan. Ya udah deh, paling gue mau ngopi dulu bentar terus baru bisa jalan-jalan lagi. Alright, bye. Jadi udah cobain Strat Coffee. Honest review enak, gue suka ice americano-nya karena acidnya tuh pas di gue, nggak yang terlalu pahit banget. Tapi untuk cookiesnya agak B aja sih gitu. Sekarang gue lagi mau naik metro karena hari ini bakalan ke area-area turis lagi, which gue bakalan ke Gamcheon Culture Village. Jadi tuh gue bakal ngeliat kayak perkampungan yang warna-warni gitulah gitu. Nanti gue bakal kasih lihat juga keseruan apa aja yang bisa dilakuin di sana, spot-spot lucu apa aja di sana. Yuk kita langsung ke Gamcheon. Dan udah sampai di Gamcheon Culture Village. Tadi tuh gue kayak foto di salah satu cafe yang honestly gue kayak pernah ngeliat itu di salah satu scene drama Korea yang pernah gue tonton, cuman gue lupa judulnya apa. Mungkin karena kebanyakan film yang gue udah tonton, sampai gue lupa judulnya apa. Tapi so fun banget, kayak seru banget. Kayak akhirnya selama ini gue cuma nontonin di film-film doang sama di konten orang. Dan sekarang gue bisa ngeliat langsung. Hey travel mates, so tadi udah selesai dari Gamcheon Culture Village. Terus sempet ke market. Tadi apa nama marketnya? Gupyeon Market. Terus sempet kayak jajan-jajan kecil di sana. Terus karena cuacanya lumayan dingin lagi, kayak udah masuk ke 21 derajat, akhirnya gue sama teman gue decide buat kita ke mall dulu buat ngangetin badan. Dan sekalian juga belum makan siang yang proper, karena dari tadi tuh di Gamcheon juga kita tuh kebanyakan snacking, belum makan yang bener, yang makan berat gitu. Karena sekarang udah jam 3:15 di sini. Akhirnya kita mampir ke mall, ke Lotte Dep Store di Gwangbuk, dan kita lagi di lantai 10-nya, lagi nyoba salah satu Korean restoran di lantai 10, tapi view-nya bener-bener bagus banget. Keren banget ya view-nya, kayak bisa langsung lihat laut, jadi kayak seaside-nya Busan gitu loh. Paling
setelah makan mau muter-muter di mall ini bentar, mau lihat-lihat ada apa aja dalamnya, karena mallnya lumayan gede banget. Kalau nggak salah ada sekitar 15 lantai or 13 lantai, dan semua lantainya tuh ada per sectionnya, terus ada observatory decknya juga di atas. Mungkin gue bakal coba ke atas juga nanti gue bakal kasih lihat little sneak peek dari observatory decknya. So gue mau makan dulu, nanti gue update lagi ya. Sekarang gue udah di lantai 13-nya, di observatory deck-nya. Dia ada 2 wings, ada sisi kanan sama sisi kiri. Cuman serunya di sini itu untuk sisi kirinya lo bisa ngeliat Busan Tower. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngeliat cityscape atau 360 view-nya Busan yang gratis, nggak bayar, bisa ke Lotte Dep Store ini, tinggal langsung ke lantai 13 buat ngecek di observatory deck-nya gitu. Dari pas banget di belakang itu lo bisa ngeliat ada namanya Busan Harbor Bridge. Itu ada namanya Busan Harbor Bridge gitu. Terus kalau misalkan tadi lo mau ngeliat Busan Tower. Nah, Busan Tower itu ada di sebelah sana. Itu Busan Tower. Dan sekarang gue udah ada di sisi sebelah kanannya. Kalau tadi kan sea view, bener sebelah sini sebutannya city view. Pas banget kalau di sini tuh emang kalian bisa ngeliatnya langsung ke area perkotaannya Busan. Terus kalian juga bisa langsung lihat Busan Tower dan taman yang disebut Yongdusan Park. Itu dia Busan Tower yang 2 hari lalu gue datengin. Dan yang hijau-hijau itu namanya Yongdusan Park. Jadi kalian bisa tamasya, bisa trekking, bisa olahraga di Yongdusan Park itu. Hai everyone, so sekarang jam 8:30. Tadi udah sempat istirahat sebentar di hotel karena ada beberapa kerjaan yang mesti dikerjain juga, jadi harus balik ke hotel sebentar. Terus sekarang udah di daerah Sumyun, lagi mau makan Korean barbecue. Kita nyobain ada restoran Best on TripAdvisor, itu namanya Machando Wang Sogumpu, dan ratingnya sih lumayan oke, 4,5an. Jadi penasaran aja sama kayak apa rasanya, dan semoga sesuai dengan review yang ada ya. Dorobun, sekarang udah hari terakhir gue di Busan. Nanti siang bakalan langsung ke Seoul. Ini gue lagi mau ngopi bentar, jadi gue iseng-iseng jalan deket-deket hotel. Ada cafe yang super estetik banget sih, kayak artsy banget. Terus kayak pas lo masuk tuh ambient soundnya tuh yang kayak zen healing kayak gini. Namanya Tang. Dia itu di dalam store-nya Other Error itu juga kayak fashion brand lokalnya Korea. Dan tadi gue udah coba beberapa pastry-nya di sini, lumayan oke. Ice americano-nya juga ya oke lah gitu. Tapi bukan yang ice americano yang enak banget, tapi worth to try lah gitu. So ya, hari ini mau sarapan bentar di sini, terus setelah itu bakalan balik ke hotel buat check out dan langsung ke Busan Station untuk berangkat ke Seoul. Hampir 4 hari di Busan, overall menyenangkan. Banyak kafe-kafe lucu ternyata, banyak tempat-tempat turisti juga. Memang nggak serame mungkin kayak di Seoul, karena tempat-tempat yang kayak banyak anak mudanya tuh cuman di beberapa lokasi doang. Tapi so far menyenangkan kok, karena nggak ngeliat macet. Terus udaranya jauh lebih dingin dibandingkan Seoul, karena kalau sempat gue cek weather forecast antara Seoul dan Busan itu memang lebih dingin Busan sedikit gitu. Mungkin ya karena
posisinya ada di seaside-nya Korea kali ya, jadinya lebih gampang untuk ngerasain dingin dibandingkan di Seoul. So segitu aja untuk perjalanan di Busan gue. Abis ini gue bakal ke Busan Station, ke hotel, terus ke Busan Station, dan gue bakalan ke Seoul. So see you in Seoul.